Perkenalkan, saya Tugu Rifyadi, Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, saya mempunyai tugas untuk melakukan pengendalian konten internet Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, bahwa konsekuensi dari masifnya informasi yang ada di internet dan media sosial menghasilkan banyak sekali kumpulan-kumpulan informasi dan data, baik yang positif maupun negatif. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk memberikan edukasi sekaligus melakukan pengendalian terhadap konten-konten yang ada di internet dan media sosial. Konten-konten negatif yang ada di internet atau media sosial meliputi semua jenis konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Salah satu konten yang berkaitan dengan informasi menyesatkan yang kemudian lebih populer dikenal oleh masyarakat sebagai konten hoax. Konten hoax dalam perspektif hukum bisa menjadi sebuah pelanggaran pidana dalam hal konten tersebut berisikan informasi yang mencemarkan nama baik seseorang, informasi yang berisi kebohongan yang mengakibatkan kerugian konsumen, informasi yang berkaitan dengan provokasi kebencian berdasarkan SARA, kemudian informasi hoax yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan keonaran. Apa yang harus dilakukan ketika konten tersebut berada di internet dan dalam pantauan atau dalam pandangan kita? Masyarakat sebagai pengguna internet punya opsi untuk melakukan mitigasi terhadap konten-konten hoax. Opsi pertama, konten hoax bisa dilaporkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam kanal platform kami di aduankonten.id. Setiap informasi yang dilaporkan di dalamnya harus memuat pertama screenshot atau screen capture dari konten itu sendiri, kedua URL atau link yang merupakan sumber dari konten itu sendiri, ketiga boleh disampaikan juga dasar hukum atau pelanggaran hukum apa dari konten yang beredar, dan yang terakhir adalah yang harus dan wajib adalah identitas dari orang yang melaporkan. Tim kami dari Kementerian Kominfo akan melakukan verifikasi terhadap laporan-laporan masyarakat yang berkaitan dengan konten hoax. Dalam melakukan verifikasi, tim Kementerian Kominfo akan melakukan sebuah riset untuk menentukan apakah sebuah konten termasuk dalam kategori hoax atau tidak. Riset ini meliputi konfirmasi terhadap para pihak yang ada dalam substansi konten maupun melakukan tindak lanjut dengan menghubungkan konten-konten tersebut ke institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan analisa. Misalnya untuk konten-konten yang berkaitan dengan COVID maupun vaksin, kita akan meminta konfirmasi kepada Satgas ataupun kepada Kementerian Kesehatan untuk memberikan klarifikasi apakah konten yang beredar tersebut merupakan konten yang benar atau merupakan konten yang tidak tepat untuk diedarkan. Proses verifikasi ini bisa cepat atau lambat tergantung dari jenis konten yang dilaporkan oleh masyarakat. Dalam hal konten hoax yang beredar tersebut masuk dalam kategori urgent untuk segera ditindaklanjuti atau segera diberikan klarifikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan statement atau penanda bahwa konten tersebut hoax dalam kurun waktu kurang dari 4 jam setelah laporan tersebut diterima. Dalam hal konten atau informasi hoax tersebut berkaitan dengan informasi yang beredar di media sosial maupun layanan messaging, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan para pengelola platform media sosial. Proses komunikasi dan koordinasi ini akan menghasilkan satu tindak lanjut untuk melakukan take down konten ataupun untuk melakukan klarifikasi terkait dengan informasi-informasi yang menyesatkan bagi masyarakat. Dalam hal konten hoax berkaitan dengan sebuah pelanggaran hukum yang berimplikasi pidana, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk melaporkan atau untuk memberikan dukungan teknis maupun substantif terkait dengan dugaan tindak pidana terkait dengan konten hoax tersebut. Proses pelaporan dan verifikasi ini
dilakukan oleh tim yang saat ini berjumlah lebih dari 100 orang yang memang dedicated, difungsikan untuk melakukan analisa-analisa laporan masyarakat, termasuk di dalamnya kami melakukan cyber patrol untuk mengumpulkan atau untuk melakukan, crawling konten-konten hoax yang beredar di masyarakat. Setiap hari, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan rilis konten-konten hoax yang kemudian diedarkan ke institusi, ke lembaga swadaya masyarakat maupun ke masyarakat, bisa mendapatkan gambaran informasi terkait konten yang beredar tersebut. Proses rilis ini yang kemudian kita sebut sebagai diseminasi informasi, yang mana konten yang sudah mendapatkan stempel atau, penanda bahwa konten tersebut hoax, kemudian didistribusikan melalui Biro Humas, kemudian juga melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dan akan, kita publikasikan ke website kami di kominfo.go.id. Sampai dengan tahun 2021, periode April, jumlah konten hoax yang berhasil kita verifikasi dan identifikasi berjumlah 8.258 konten, yang mana konten paling banyak terkait hoax adalah konten yang berkaitan dengan informasi kesehatan. Banyak sekali contoh temuan-temuan konten hoax yang ada di internet, khususnya yang berkaitan dengan konten-konten kesehatan, ataupun konten-konten di luar kesehatan yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme, ataupun konten-konten yang berkaitan dengan bantuan-bantuan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat berharap bahwa ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan konten-konten hoax yang beredar di internet dan media sosial. Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu kunci dari pemerintah untuk melakukan pengendalian konten internet dan media sosial. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.